Bayangkan ini, Anda merasa sehat, tidak ada nyeri, tidak ada gejala aneh, tapi ginjal Anda mungkin sedang bekerja setengah mati, diam-diam rusak sedikit demi sedikit tanpa tanda apapun. Dan yang mengejutkan, dari 10 orang lansia tidak sadar ginjalnya bermasalah sampai kondisi sudah parah. Hari ini kita akan membahas cara cek kesehatan ginjal yang paling praktis, paling efektif, dan bisa Anda lakukan bahkan dari rumah, tanpa ribet, tanpa alat mahal. Dan percayalah, beberapa caranya tidak pernah diberitahukan dokter di awal. Sebelum mulai, silahkan tekan subscribe, tinggalkan komentar, dan sebutkan dari kota mana Anda menonton. Dukungan Anda membantu lebih banyak keluarga menjaga kesehatan lansia. Saya masih ingat seorang pasien saya, Bu Rasmia, 62 tahun. Beliau datang bukan karena sakit ginjal, bukan. Beliau hanya merasa agak cepat capek dan kaki suka bengkak sedikit. Katanya, "Dok, mungkin karena usia ya." Hari itu penampilannya biasa saja, kerudung warna biru muda, tas belanjaan kecil yang masih dipegang seolah beliau baru mampir setelah pasar. Tidak ada wajah orang sakit parah, tidak ada tanda-tanda orang yang butuh IGD. Bayangkan ini, Anda merasa sehat, tidak ada nyeri, tidak ada gejala aneh, tapi ginjal Anda mungkin sedang bekerja setengah mati, diam-diam rusak sedikit demi sedikit tanpa tanda apapun. Dan yang mengejutkan, dari 10 orang lansia tidak sadar ginjalnya bermasalah sampai kondisi sudah parah. Hari ini kita akan membahas cara cek kesehatan ginjal yang paling praktis, paling efektif, dan bisa Anda lakukan bahkan dari rumah, tanpa ribet, tanpa alat mahal. Dan percayalah, beberapa caranya tidak pernah diberitahukan dokter di awal. Sebelum mulai, silahkan tekan subscribe, tinggalkan komentar, dan sebutkan dari kota mana Anda menonton. Dukungan Anda membantu lebih banyak keluarga menjaga kesehatan lansia. Saya masih ingat seorang pasien saya, Bu Rasmia, 62 tahun. Beliau datang bukan karena sakit ginjal, bukan. Beliau hanya merasa agak cepat capek dan kaki suka bengkak sedikit. Katanya, "Dok, mungkin karena usia ya." Hari itu penampilannya biasa saja, kerudung warna biru muda, tas belanjaan kecil yang masih dipegang seolah beliau baru mampir setelah pasar. Tidak ada wajah orang sakit parah, tidak ada tanda-tanda orang yang butuh IGD. Tapi ketika saya periksa lebih jauh, tekanan darahnya tinggi. Hasil darah menunjukkan fungsi ginjalnya menurun cukup signifikan. Beliau terkejut. Anaknya yang ikut mendampingi langsung menatap saya dengan wajah panik. "Dok, tapi ibu nggak pernah ngeluh apa-apa." Itulah masalah ginjal. Ia rusak diam-diam, tanpa suara, tanpa peringatan, dan ketika tubuh akhirnya menunjukkan gejala, biasanya itu sudah terlambat. Bu Rasmia menatap meja saya cukup lama hari itu, lalu dengan suara pelan yang hampir bergetar beliau berkata, "Kalau saja saya tahu caranya ngecek lebih awal, mungkin tidak sampai begini ya dok." Di titik itulah, banyak keluarga baru sadar, pengecekan ginjal itu bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang yang merasa sehat. Dan kabar baiknya, cara mengeceknya tidak serumit yang banyak orang bayangkan. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ginjal kita? Ketika kita bicara tentang ginjal, banyak orang hanya membayangkan satu hal, organ kecil berbentuk kacang, yang tugasnya menyaring kotoran. Padahal kenyataannya, ginjal kita melakukan lebih dari 20 tugas berbeda setiap hari tanpa suara, tanpa protes, dan justru karena terlalu pendiam, kerusakannya sering tidak kita sadari. Bayangkan ginjal seperti dua mesin kecil yang bekerja 24 jam tidak pernah libur. Setiap menit, sekitar 1 liter darah mengalir melalui filter halus yang jumlahnya mencapai jutaan unit kecil yang disebut nefron. Nefron inilah yang memutuskan mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan, mana elektrolit yang harus diseimbangkan, mana racun yang harus segera dikeluarkan. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, nefron-nefron itu mulai lelah. Ada yang rusak perlahan, ada yang berhenti bekerja tanpa terasa. Dan di usia 45-65 tahun, kelompok terbesar penonton kita, penurunan fungsi ginjal ini bisa mencapai 20-30% tanpa disadari. Masalahnya, tubuh kita pintar menutupi. Saat satu bagian ginjal mulai melemah, bagian lain bekerja lebih keras untuk mengimbangi. Hasilnya, semua terlihat baik-baik saja, sampai akhirnya beban itu terlalu berat. Inilah yang terjadi pada banyak lansia. Tekanan darah naik perlahan, gula darah mulai tidak stabil, berat badan berubah tanpa sebab, tidur jadi tidak nyenyak, tapi tidak ada yang mengira bahwa semua itu berkaitan dengan ginjal. Ada satu ibu lain, Bu Ranti, 59 tahun. Beliau pernah bercerita, "Loh dok, kok saya akhir-akhir ini sering pusing ya? Tapi saya minum teh hangat langsung hilang, jadi saya pikir biasa." Ketika diperiksa, tekanan darahnya sangat tinggi. Dan ya, itu salah satu tanda ginjal mulai kewalahan. Ia tidak mampu lagi mengontrol cairan dan tekanan darah tubuh. Hal-hal seperti ini terjadi hampir setiap minggu di ruang praktek. Sebagian besar pasien tidak datang dengan gejala ginjal sakit, tidak ada nyeri tajam, tidak ada sensasi terbakar. Justru yang muncul adalah tanda-tanda halus yang sering kita anggap remeh. Cepat capek, kaki gampang bengkak, sering kram malam hari,
tensi makin sulit dikontrol, pipis berubah warna, atau justru jarang pipis. Dan semua ini muncul perlahan, tidak pernah sekaligus. Karena itu banyak yang terlambat menyadari. Tapi kabar baiknya adalah, jika kita tahu apa yang harus diperhatikan, kita bisa mendeteksi masalah ginjal jauh lebih awal, bahkan sebelum kerusakan besar terjadi. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti praktisnya. Tanda-tanda yang bisa Anda cek di rumah hanya dengan memperhatikan tubuh sendiri, tanpa alat medis, tanpa biaya. Sekarang cara cek kesehatan ginjal dari rumah. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian yang sering membuat orang berkata, "Loh dok, ternyata segampang itu ya ngecek ginjal?" Karena selama ini banyak yang membayangkan bahwa memeriksa ginjal harus selalu dengan alat canggih, harus ke rumah sakit besar, harus mengeluarkan biaya besar. Padahal tidak selalu. Ginjal memberikan tanda-tanda halus, tapi hanya muncul kalau kita tahu apa yang harus diperhatikan. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. 1. Perhatikan warna urin setiap pagi. Ini cara paling mudah. Setiap kali Anda ke kamar mandi di pagi hari, luangkan 2 detik untuk melihat warna urin. Ginjal sehat biasanya menghasilkan urin kuning muda, jernih seperti air teh yang sangat encer. Tapi kalau warnanya kuning tua pekat, keruh berbusa banyak atau coklat seperti teh pekat, itu tanda ginjal sedang bekerja ekstra keras. Busa yang tidak hilang setelah beberapa menit seperti busa sabun sering menandakan kebocoran protein, dan ini salah satu tanda klasik kerusakan ginjal tahap awal. Saya punya pasien, Pak Susanto, 60 tahun, yang awalnya mengira busa itu karena toilet kotor. Padahal ketika diperiksa protein dalam urinnya cukup tinggi. Beliau tertawa waktu itu dan berkata, "Waduh, dok, saya selama ini nyalahin toiletnya, bukan ginjal saya." Dan ini sering terjadi. 2. Cek frekuensi pipis. Ginjal yang sehat punya ritma, tidak terlalu sering, tidak terlalu sedikit. Tapi ketika ginjal mulai bermasalah, ritma itu menjadi kacau. Ada 2 skenario umum, yakni terlalu sering pipis terutama malam hari. Kalau Anda bangun 2-3 kali tiap malam hanya untuk buang air kecil, padahal minum sudah dibatasi, itu bisa jadi tanda ginjal tidak bisa menahan cairan. B. Justru jarang pipis. Ini lebih berbahaya. Kalau dari pagi sampai siang hanya pipis sedikit atau warna urin gelap terus, itu tanda tubuh menahan cairan karena filtrasi ginjal melemah. Kuncinya, perubahan kebiasaan pipis yang terjadi tiba-tiba atau berulang beberapa hari patut dicurigai. 3. Periksa bengkak halus di kaki atau wajah. Ginjal mengatur keseimbangan cairan. Kalau ia melemah, cairan mudah tertahan, terutama di pergelangan kaki, punggung kaki, dan kelopak mata. Cara sederhana mengeceknya, tekan kulit tulang kering dengan jari telunjuk selama 3 detik, lalu lepaskan. Kalau bekas tekanan tidak langsung kembali, atau membentuk cekungan kecil bahkan hanya 1-2 detik, itu tanda ginjal mungkin kesulitan membuang cairan. Banyak lansia mengira ini sekadar lelah atau karena kebanyakan berdiri, padahal bengkak ringan yang berulang adalah tanda ginjal minta tolong. 4. Amati tekanan darah Anda. Ini yang sering diabaikan. Ginjal bukan hanya korban tekanan darah tinggi, dia juga penyebabnya. Kalau tiba-tiba tekanan darah sulit turun meski sudah minum obat teratur, atau tiba-tiba lebih tinggi dari biasanya tanpa alasan jelas, ginjal bisa jadi sumber masalahnya. Ada seorang bapak berusia 63 tahun yang pernah berkata, "Dok, tensi saya ini bandel, turun sebentar naik lagi." Setelah dicek, ternyata fungsi ginjalnya menurun. Obat tensi akan sulit bekerja bila ginjal tidak ikut membantu mengatur cairan di dalam tubuh. Jadi, kalau tekanan darah Anda mulai seperti nakal, naik turun tanpa pola, jangan hanya salahkan usia, periksa juga ginjalnya. 5. Dengarkan sinyal tubuh. Cepat capek kram malam. Ini gejala yang paling tidak disangka. Banyak yang mengira cepat capek adalah tanda penuaan biasa. Padahal ginjal yang melemah membuat kadar elektrolit tidak stabil, memicu kram betis malam hari, nyeri otot ringan, tubuh terasa berat, atau napas lebih pendek saat aktivitas ringan. Ini bukan gejala pasti, tapi kombinasi beberapa tanda ini ditambah perubahan urin sering menunjukkan ada yang perlu diperiksa. Dan yang terpenting, Anda tidak perlu menunggu gejala berat muncul. Justru ginjal harus dicek saat MAHI terlihat normal. Saat ginjal mulai rusak, ia tidak pernah berteriak. Ia hanya memberikan bisikan-bisikan halus seperti ini. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas tes medis apa saja yang paling penting untuk cek ginjal, mana yang wajib, mana yang opsional, mana yang murah tapi akurat, agar Anda tidak tertipu dengan tes yang tidak perlu. Sekarang, kita masuk ke langkah yang lebih terukur. Setelah Anda mengenali tanda-tanda dari rumah, saatnya memastikan kondisi ginjal dengan tes medis yang benar. Banyak orang datang ke saya dan bilang, "Dot, saya sudah cek ginjal, ini hasil USG-nya." Padahal USG bukan cara utama untuk mendeteksi kerusakan ginjal tahap awal. USG hanya melihat bentuk, ukuran, dan struktur, bukan fungsinya. Dan masalah ginjal hampir selalu mulai dari fungsi, bukan bentuk.
Itulah mengapa saya selalu menjelaskan dengan sabar. Ada 3 tes inti yang paling penting. 3 saja. Kalau ini dilakukan, 90% masalah ginjal bisa terdeteksi lebih awal. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang. 1. Pemeriksaan kreatinin dan perhitungan EGFR. Ini adalah gold standar, pemeriksaan paling penting. Hanya dengan satu sampel darah, kita bisa mengetahui seberapa kuat ginjal Anda menyaring darah. Kreatinin adalah limbah dari otot. Jika kreatinin naik bahkan sedikit, itu artinya ginjal mulai lambat menyaring. Namun, angka kreatinin saja tidak cukup. Karena itu, dokter menghitung EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate. Inilah angka yang menentukan tingkatan kesehatan ginjal Anda. EGFR di atas 90 sehat, 60-89 mulai menurun, 35-49 kerusakan ginjal tahap menengah, di bawah 30 kerusakan berat. Angka ini sering menjadi momen paling menggetarkan bagi keluarga. Saya pernah melihat seorang anak menggenggam tangan ibunya ketika EGFR keluar hanya 52. Ia menatap saya dan berkata dengan suara menahan cemas, "Dok, berarti kita telat ya?" Tidak, belum tentu telat. Justru mengetahui sekarang memberi kesempatan untuk memperbaiki. Tes ini murah, cepat, dan hasilnya sangat jelas. Jika hanya bisa memilih satu tes, inilah yang paling wajib dilakukan. 2. Pemeriksaan urin lengkap, urinalisis. Kalau kreatinin dan EGFR menunjukkan fungsi, tes urin ini menunjukkan kebocoran. Ginjal yang sehat menahan protein dan sel darah agar tidak bocor ke urin. Tapi ketika nefron rusak, protein mulai keluar sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya, urin berbusa bisa menjadi tanda awal. Dalam urinalisis, kita melihat beberapa hal: protein, albumin, sel darah merah, sedimentasi, kekeruhan, kadar gula. Hanya butuh beberapa menit untuk melakukannya, tapi hasilnya bisa sangat berarti. Saya pernah menangani Pak Darto, 58 tahun, yang kreatininnya masih normal. Tapi urinnya menunjukkan kebocoran albumin yang cukup tinggi. Dengan perubahan pola makan dan obat yang tepat, kebocoran itu menurun dalam 3 bulan. Tes urin adalah alarm dini yang sering menyelamatkan pasien dari kerusakan lebih parah. 3. Pemeriksaan rasio albumin kreatinin urin, ACR. Ini tes yang jarang dibahas tapi sangat penting. Kalau urinalisis seperti melihat permukaan air, maka ACR adalah seperti melihat dasar kolam. Lebih detail, lebih akurat. Tes ACR mengukur seberapa banyak albumin yang bocor dibandingkan kreatinin, dan ini bisa mendeteksi kerusakan ginjal bahkan saat kreatinin darah masih normal. Tidak semua klinik menawarkan tes ini, tapi jika Anda punya risiko tinggi seperti diabetes, hipertensi, sering minum obat pereda nyeri, riwayat batu ginjal, atau keluarga dengan penyakit ginjal, cobalah minta tes ACR. Ini sangat membantu. Ucapkan dengan gaya bercerita, formal. Tes, opsional. Tidak wajib tapi bisa berguna. Ada juga beberapa tes tambahan yang sifatnya opsional. USG ginjal, melihat ukuran dan bentuk, berguna jika dicurigai batu atau kista. Elektrolit, natrium kalium, penting bila sering kram atau tekanan darah tidak stabil. Tes gula darah, HbA1c, karena diabetes adalah penyebab kerusakan ginjal nomor 1. Tes-tes ini bukan wajib untuk semua orang, tapi sangat membantu untuk memberikan gambaran lengkap. Pada titik ini, banyak pasien merasa lebih tenang, karena ketika tahu apa yang harus dicek, kita merasa punya kendali. Ginjal bukan lagi musuh dalam selimut, tapi sesuatu yang bisa dipantau dengan jelas. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas hal yang banyak ditanyakan. Kapan sebaiknya mulai tes ginjal? Siapa yang paling perlu rutin cek? Dan seberapa sering? Jawabannya sering membuat keluarga berkata, "Wah, ternyata selama ini saya terlambat mulai ya, Dok." Pada titik ini, mungkin Anda mulai bertanya dalam hati, "Dok, sebenarnya saya harus mulai cek ginjal kapan? Apa harus sekarang atau menunggu gejala dulu?" Jawabannya sederhana, jangan tunggu gejala. Mulailah sebelum sakit, karena ginjal tidak pernah memberi tanda keras di tahap awal. Justru pemeriksaan rutin adalah satu-satunya cara untuk mencegah kerusakan yang berkepanjangan. Mari kita bahas dengan lebih pelan, lebih jelas dan lebih terarah. 1. Mulai usia 40-45 tahun. Cek setidaknya sekali untuk baseline. Mengapa usia ini? Karena mulai usia 40, kecepatan filtrasi ginjal perlahan menurun secara alami. Tidak langsung terlihat, tidak langsung terasa. Tapi ibarat lampu rem yang mulai redup, kita perlu tahu kondisi awalnya. Tes baseline inilah yang menjadi patokan Anda, sehingga ketika 1-2 tahun kemudian, nilai kreatinin berubah sedikit saja, dokter bisa langsung menilai apakah ini wajar karena penuaan atau ada kondisi tertentu yang mempercepat penurunan. Banyak pasien saya yang menyesal karena baru cek ginjal saat usia 60, dan ketika hasilnya buruk, mereka bertanya, "Dok, dulunya normal nggak?" Ya, kami tidak tahu, karena tidak ada pemeriksaan awal untuk dibandingkan. 2. Jika Anda punya faktor risiko, cek setiap 6-12 bulan.
Ada kelompok yang harus lebih sering memantau ginjal. Kelompok yang sering saya sebut sebagai kelompok diam-diam berbahaya, karena mereka terlihat sehat dari luar, tapi ginjalnya bekerja ekstra di dalam. Faktor resiko itu antara lain, tekanan darah tinggi meski sudah minum obat. Diabetes penyebab kerusakan ginjal nomor 1. Riwayat keluarga gagal ginjal. Obesitas atau perut buncit, perokok aktif, sering minum obat perada nyeri jangka panjang, riwayat batu ginjal, sering dehidrasi atau kurang minum, kolesterol tinggi, 75% aktivitas harian dilakukan sambil duduk. Jika Anda masuk salah satu di antara ini, jangan tunda. Lakukan pemeriksaan kreatinin plus EGFR plus urin minimal setahun sekali. Kalau risikonya lebih dari 2, lakukan setiap 6 bulan. Saya teringat Pak Jafar 64 tahun yang tampak bugar dan tidak punya gejala apapun. Tapi beliau punya hipertensi dan gula sedikit naik. Ketika rutin cek tiap 6 bulan, penurunan fungsi ginjalnya terlihat sangat awal dan itu menyelamatkan beliau. Dengan perbaikan pola makan dan obat yang tepat, EGFR-nya stabil kembali. 3. Jika Anda sudah punya tanda-tanda awal, cek 3 bulan sekali. Tanda awal yang dimaksud termasuk urin berbusa, tekanan darah naik turun, bengkak pada kaki, pusing atau cepat lelah, frekuensi pipis berubah, atau hasil urin sebelumnya menunjukkan protein. Di tahap ini, pengecekan lebih sering dibutuhkan agar perkembangan bisa dipantau ketat. Karena kerusakan ginjal tidak terjadi mendadak, ia berjalan perlahan seperti pasir yang turun di dalam jam pasir. Kalau dibiarkan, ia terus turun. Tapi kalau diawasi, kita bisa memperlambat bahkan menghentikan lajunya. 4. Seberapa sering pemeriksaan dilakukan agar lebih mudah? Bayangkan seperti ini. Orang sehat usia 45 cukup 1 kali untuk baseline. Usia 45-65 tanpa risiko, cek setahun sekali. Dengan 1 faktor risiko, cek setahun 2 kali. Dengan 2 atau lebih risiko, cek setiap 6 bulan. Dengan tanda awal kerusakan, cek setiap 3 bulan. Dengan kerusakan ginjal terdeteksi, cek setiap 1 hingga 2 bulan sesuai dokter. Jadi, pemeriksaan ginjal bukan hanya untuk lansia, bukan hanya untuk orang sakit. Ini adalah bagian dari servis berkala tubuh kita. Seperti servis mobil yang rutin dilakukan agar mesin tetap halus dan awet. 5. Kapan harus segera periksa? Emergency signs? Ada beberapa hal yang tidak boleh ditunda. Urin tiba-tiba gelap pekat seperti teh, urin berdarah, bengkak tiba-tiba di wajah, sesak napas tanpa sebab, penurunan volume urin ekstrim, tekanan darah naik drastis tanpa alasan. Jika ini terjadi, jangan tunggu besok. Datanglah ke dokter atau IGD terdekat. Ini tanda ginjal sedang berada di bawah tekanan besar. Dan kita sampai di bagian terakhir. Jika dari awal tadi Anda mengikuti setiap langkahnya, mungkin sekarang Anda mulai merasakan sesuatu. Bahwa menjaga ginjal sebenarnya tidak serumit yang selama ini dibayangkan. Hanya dengan memperhatikan warna urin, ritme pipis, tekanan darah, dan bengkak halus. Lalu ditambah pemeriksaan kreatinin, EGFR dan urin tahunan. Anda sudah melakukan sesuatu yang begitu besar. Mencegah masalah ginjal jauh sebelum ia merusak kehidupan Anda. Karena ginjal bukan sekadar organ. Ia bekerja sepanjang hari tanpa pernah berhenti. Ia menyaring darah, menjaga tekanan, menyiapkan cairan tubuh hingga mengatur elektrolit. Kecil bentuknya, tapi jasanya luar biasa. Dan sayangnya, ia tidak punya kemampuan untuk berteriak ketika terluka. Ia hanya berbisik. Dan itulah alasan mengapa kita harus lebih peka, lebih memberi perhatian, lebih mendengar sinyal kecil yang sering kita abaikan. Saya sering bilang kepada keluarga pasien, menjaga ginjal bukan soal umur panjang saja, tapi tentang menjaga masa tua tetap bermartabat, tetap bisa mandi sendiri, berjalan sendiri, menjalani hari tanpa cuci darah. Karena banyak pasien yang saya temui berkata, "Dok, kalau saja saya tahu lebih cepat." Semoga kalimat itu tidak perlu keluar dari mulut Anda, tidak perlu keluar dari mulut orang tua Anda, tidak perlu keluar dari mulut pasangan atau keluarga Anda. Mulailah dari langkah kecil, cek sederhana di rumah, lalu pemeriksaan rutin di klinik, sedikit perubahan gaya hidup, sedikit lebih peduli, dan Anda akan melihat perbedaan besar di tahun-tahun ke depan. Jika video ini membantu Anda atau membuat Anda berpikir tentang kesehatan keluarga, silahkan klik like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan kalau Anda ingin ikut menjaga kesehatan orang tua, pasangan, atau diri sendiri, jangan ragu untuk subscribe channel Keluarga Sehat. Setiap minggu, kami berbagi edukasi kesehatan lansia yang mudah dipahami, berbasis sains, dan selalu disampaikan dengan bahasa yang hangat. Kalau Anda merasa ada anggota keluarga yang harus menonton ini,
yang mungkin sering mengeluh cepat capek, sering pipis malam, atau tekanan darahnya naik turun, bagikan video ini. Satu share, Anda bisa mencegah satu masalah besar terjadi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga ginjal Anda, karena ketika ginjal sehat, hidup terasa jauh lebih ringan.